Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 20. Pringgasakti diam tak berani berkutik. Sebagai murid Adipati Surengpati, ia kenal akan nama itu. Gurunya sering mengatakan, kalau pada zaman itu Gagak Seta termasuk seorang tokoh sakti yang kelima. Orang itu berkelana seperti angin. Dalam masa 5 tahun, belum tentu dapat diketemukan di mana dia berada. Dia adalah musuh penjahat-penjahat dan pembasmi musuh-musuh rakyat. Tangannya ampuh seperti guntur dan gerakan tubuhnya gesit secepat kilat. "Paman," sahut Wirapati. "Apa dulu aku mengganggu paman? Aku hanya melihat paman dalam jarak 10 langkah, ketika paman membekuk iblis Pringga Aguna." "Hah? Justru kamu melihat perkelahian itu, aku berkhawatir pada keselamatanmu. Kalau Abu menaruh curiga padamu, kau bisa celaka." Wirapati tertawa panjang. "Paman, Pringgasakti kabarnya memang seorang penjahat. Tapi dengan aku, tidak ada utang piutang. Dengan kehilangan adik seperguruannya, cukuplah sudah menindih gelora hatinya. Dia pasti berduka. Apa itu bukan suatu hukuman?" Ki Tunjung Biru tertawa riuh sambil melepaskan ilmu gunturnya. Pringgasakti terkejut. Pikirnya, benar-benar Gagak Seta bukan nama kosong. Suaranya begini bergemuruh seolah-olah guntur menyibakkan mega hitam. Hatinya kian ciut. "Wirapati," kata Ki Tunjung Biru dengan suara berwibawa. "Pantes gurumu Kiai Kasan Kesambi memuji kesabaranmu. Bagaimana keadaan gurumu?" "Dia baik-baik saja, Paman. Aku justru dikirimkan ke Jakarta untuk mengurus pendidikan si bocah. Inilah gara-gara Hajar Karangpandan yang mengajak mempertandingkan anak didiknya dengan kepandaian si bocah." Demikian mereka bermain sandiwara. Hanya Jaga Saradenta yang masih membungkam, takut dikenal suaranya. Maklumlah, pada masa mudanya, dia pernah bertempur melawan iblis itu memperebutkan Jumirah anak gadis almarhum Kiai Haji Lukman Hakim. Permainan sandiwara itu menggetarkan hati Pringgasakti, sampai dia sibuk menduga-duga, Gagak Seta ada di sini. Celaka. Terang-terangan dialah yang mengaku membunuh Abbas, bagaimana aku bisa menuntut balas? Kalau aku sampai terlihat, mana bisa aku hidup lebih lama lagi? Paman. Tiba-tiba ia mendengar Wirapati berbicara. Keadaan begini sunyi senyap. Tanda-tanda dia tidak akan datang. Apa Paman yakin, kalau dia bakal datang? Ki Tunjung Biru sengaja tidak meladeni. Ia berdiam diri menunggu kesan. Benar juga, mendengar kata-kata Wirapati, Pringgasakti bergembira. Katanya dalam hati, syukur, mereka tak melihatku. Mudah-mudahan bulan itu melindungi selembar nyawaku. Sangaji sendiri kala itu sedang memusatkan perhatiannya kepada Soni dan perawakan si iblis. Perawakan Pringgasakti memang hampir tak berbeda dengan perawakan tubuh Ki Tunjung Biru. Kepalanya gede, tubuhnya kekar, rambutnya panjang dan gerak-geriknya gesit luar biasa. Mendadak ia melihat si Soni menggerakkan kepalanya, ia bersyukur dalam hati. Gerakan itu membuktikan kalau dia masih hidup. Ia lantas memberi isyarat dengan gerakan tangan, agar jangan bicara atau menunjukkan tanda-tanda telah melihat padanya. Tetapi Soni yang berhati polos tidak mengerti isyarat itu. Begitu ia melihat isyarat Sangaji, lantas saja berteriak, "Sangaji! Tolong aku!" Mendengar teriakan Soni, Sangaji jadi bingung. Gugup ia ingin mencegah, "SSST! Diam!" Tapi tanpa disadari sendiri, ia telah berbicara. Terkejutnya Pringgasakti tak kalah dengan si bocah. Cepat ia menotok urat nadi si gadis sampai jatuh pingsan. Kemudian ia bersiaga menghadapi kemungkinan. "Sangaji! Kamu bicara dengan siapa?" tegur Wirapati. Sangaji agak gugup. Cepat ia berpikir. Kemudian menjawab mengada-ada, "Aku mendengar pekik seorang perempuan. Paman Jaga Saradenta mau meloncat dan aku mencegahnya." Mendengar jawaban Sangaji, mau tak mau Jaga Saradenta terpaksa menyahut. "Aku si orang tua memang sangat benci kepada iblis itu. Mendengar pekik perempuan, teringatlah aku pada Jumirah. Ah, mengapa soal lama diungkit-ungkit kembali? Berilah kesempatan kepada si iblis. Apabila dia mau memperbaiki kelakuannya, biarkanlah dia bisa menikmati sisa hidupnya pada hari tua," kata Wirapati yang bermain sebagai seseorang yang berwatak brahmana. Kemudian dengan suara memohon dia berkata kepada Ki Tunjung Biru, "Paman Gagak Seta, apakah Paman mau mengampuni si jahanam itu?" Pringgasakti bukanlah seorang yang goblok. Begitu ia mendengar percakapan itu, segera ia sadar. Pikirnya, Gagak Seta bukan orang sembarangan. Jangan lagi sudah mendengar suara orang, baru mendengar geser gerakan, sudahlah cukup baginya untuk mengambil keputusan. Mengapa dia diam? Apa ini bukan suatu permainan belaka untuk menghina diriku? Mendapat pikiran demikian, segera ia menggerakkan tubuhnya mau menyerang. Ki Tunjung Biru melihat gerakan itu. Sadarlah dia, kalau Pringgasakti telah menaruh curiga. Ia menjadi cemas.
Bukan mengkhawatirkan keselamatan pihaknya, tapi nyawa si gadis mungkin takkan tertolong. Wirapati yang bermata tajam, segera mempersiagakan diri. Ia masih berusaha berkata mengada-ada, "Jaga Saradenta, apa benar kamu telah mewarisi seluruh kepandaian almarhum Kiai Haji Lukman Hakim?" Maksud Wirapati mau menggerakkan Pringga Sakti. Tak tahunya, kata-kata itu justru menyinggung kehormatan si penaik darah Jaga Saradenta. Dengan menggeram, Jaga Saradenta menyahut, "Ilmu guruku kalau diukur setinggi langit. Mana bisa aku mewarisi seluruhnya? Barangkali aku hanya kebagian sepersepuluhnya." Sampai di situ mendadak ia ingat sesuatu. Mau ia percaya, kalau Wirapati tidak bermaksud menghina dirinya. Dia hanya ingin menyarankan padanya agar memperlihatkan kepandaiannya. Mendapat bintik cahaya terang ini, pikirannya jadi jernih kembali. Kemudian ia menghampiri sebuah bengkahan batu sebesar perut kerbau. Batu itu telah dipecah menjadi 6 bagian oleh Ki Tunjung Biru dalam melakukan perang tipu muslihat sebaik-baiknya. Dasar ia seorang penaik darah yang susah menghapuskan kesan kata-kata yang menusuk. Segera ia mendepak batu itu berhamburan dengan uring-uringan. Tapi gerakan itu justru kebetulan sekali. Pringga Sakti yang mulai curiga, kaget menyaksikan gerakan Jaga Saradenta yang bersungguh-sungguh. Batu sebesar perut kerbau kena dihamburkan dan pecah menjadi 6 potong. Inilah suatu tenaga gempuran yang luar biasa, pikirnya. Mau tak mau hatinya gentar juga. Perlahan-lahan ia surut kembali dan bersembunyi di belakang bongkahan batu. "Paman," kata Wirapati kepada Ki Tunjung Biru. "Paman telah mengenali ilmu macam apa yang dimiliki almarhum Kiai Haji Lukman Hakim. Apakah gempuran Jaga Saradenta tadi sudah mirip dengan gempuran gurunya?" Ki Tunjung Biru tertawa riuh. "Iblis yang kamu cari sudah berada di sekitar sini, mengapa kalian masih bergurau?" "Ah!" Pringga Sakti terkejut bukan kepalang. Terang-terangan dia telah melihatku, tapi bersikap berpura-pura. Inilah bahaya. Jangan-jangan dia benar-benar gagak seta yang hendak memberi kesempatan hidup padaku. Kalau kesempatan ini tidak kupergunakan, kapan lagi aku bisa lolos dari pengejarannya? Berpikir demikian, lantas saja ia muncul dari balik batu dan berkata dengan tenang, "Terima kasih atas kemurahan hati pendekar sakti gagak seta. Akulah si jahanam Pringga Sakti. Apakah Tuan yang membunuh adik seperguruanku 4 tahun yang lalu? Biarlah perkara itu kuhabisi sampai di sini saja." Semua yang mendengar ucapan Pringga Sakti terperanjat saking herannya. Sama sekali mereka tak mengira, kalau Pringga Sakti berani muncul dengan terang-terangan. Tadinya mereka menduga, kalau dia akan kabur dengan diam-diam. Pringga Sakti berkata lagi, "Aku adalah seorang yang tidak ada gunanya, karena tak memiliki kepandaian sedikit pun. Cuma melihat kemajuan anak murid Haji Lukman Hakim, hatiku jadi tertarik. Benar-benar dia telah mewarisi ilmu Haji Lukman Hakim yang dahsyat. Karena antara kami ada suatu ganjelan, biarlah malam ini ku coba-coba menebus kesalahanku dahulu. Tuan Pendekar Gagak Seta, izinkanlah aku mencoba-coba mengadu tenaga dengan bakal suami anak gadis Haji Lukman Hakim." Diingatkan kepada peristiwa yang menggarit hati, Jaga Saradenta menggeram. Tak tahan lagi ia mempertahankan kesabarannya. Pada saat itu ia sudah mengambil keputusan hendak mengadu nyawa. Tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa di luar dugaan mereka semua. Sang Haji melihat Soni rebah di atas tanah. Tubuhnya tak berkutik. Menyaksikan keadaan si gadis, ia menjadi khawatir. Sesungguhnya tali perhubungan persahabatannya dengan Soni sudah menjadi erat semenjak bergaul kurang lebih 4 tahun lamanya. Terasa dalam dirinya, kalau Soni merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Melihat Soni sengsara, hatinya memukul. Maka tanpa mempedulikan keperkasaan Pringga Sakti, ia melompat maju menyambar lawannya itu. Sudah barang tentu Pringga Sakti tak tinggal diam. Dengan cepat sekali, ia menangkap pergelangan tangan si bocah. Sang Haji pernah minum getah pohon sakti Dewa Daru. Tanpa disadari sendiri, daging yang kena sentuh lantas saja bekerja. Tangkapan tangan Pringga Sakti kena dihisap, sehingga pada saat itu juga lenyaplah tenaga cengkeramannya. Pringga Sakti terkejut bukan kepalang, ia mau mengulangi lagi. Mendadak saja Sang Haji telah berhasil melemparkan Soni ke arah gurunya, ia penasaran. Segera ia menambah tenaga dan meloncat menerkam. Kali ini dia tak menangkap pergelangan tetapi tulang sikunya. Dan Sang Haji jadi mati kutu. "Siapa kau?" bentaknya. Ki Tunjung Biru segera memberi tanda isyarat sambil menunjuk ke arah Jaga Saradenta dan Wirapati. Karena isyarat itu, Sang Haji segera menjawab, "Aku Sang Haji, murid Wirapati dan Jaga Saradenta." Pringga Sakti berpikir bolak-balik, muridnya begini masih muda sudah dapat meloloskan diri dari tangkapanku. Dagingnya bisa menghisap tenaga. Macam ilmu apa ini? Baiklah aku menyingkir dari mereka. Setelah itu ia mendengus, "Haim. Terima kasih atas kemurahan hati kalian." Ia melepaskan cengkramannya dan kabur menuruni bukit. Sang Haji lantas lari menjauhkan diri. Ia memeriksa tangan dan sikunya. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bekas 5 jari menyayat kulitnya.
Andai kata Pringga Sakti tidak segan terhadap kesahnya sendiri, pastilah dagingnya bisa dicengkeraman melesak ke dalam. Berpikir demikian bulu romanya menggeridik. Mereka semua jadi berlega hati setelah melihat si iblis kabur tanpa mengadakan perlawanan. Ki Tunjung Biru segera menolong menyadarkan si gadis. Kemudian dipapah dan ditidurkan di atas batu. Iblis itu bukan main hebatnya, Wirapati memuji, ia bisa bergerak dengan gesit. Tangkapannya lengket dan berbahaya. Seumpama sampai bertempur, belum tentu di antara kita bisa selamat tanpa menderita luka parah. Pantas, guruku memuji kesaktiannya. Hak, untung Ki Tunjung Biru mendapat akal bagus. Janganlah berkata begitu, tegur Ki Tunjung Biru. Ia nampak berduka. Wirapati heran melihat Ki Tunjung Biru berduka. Apakah iblis itu melukaimu dengan diam-diam? Tanya Wirapati minta penjelasan. Tidak. Tapi ada lagi yang kupikirkan, jawab Ki Tunjung Biru. Aku melupakan dua hal. Yang pertama, tanpa kupikir akibatnya, aku memalsukan nama pendekar sakti Gagak Seta. Inilah bahaya. Kedua, dia terang-terangan muncul di antara kita. Sudah barang tentu dia mengenal kita semua dengan penciumannya yang tajam. Di kemudian hari, apabila dia mendapat keyakinan kalau Gagak Seta tidak tahu menahu perkara ini, pasti akan kembali membalas dendam. Sekiranya kita secara kebetulan bisa berkumpul, itulah untung. Apabila tidak, dia bisa melampiaskan dendamnya seorang demi seorang. Bagi kita yang tua-tua, gak jadi soal. Selain nyawa kita yang sudah tua tidak berharga, setidaknya kita mampu berjaga-jaga diri. Tapi bagi Sang Aji akan lain halnya. Mulai malam ini, ia justru akan mendapat ancaman langsung. Ah, siapa mengira kalau akal tipu muslihat untuk mengikis habis kecurigaannya, justru jatuh sebaliknya. Mendengar keterangan Ki Tunjung Biru, semuanya jadi terdiam. Tiba-tiba Jaga Saradenta yang masih uring-uringan, berkata nyaring, Otong Darmawijaya, apa kerjamu di sini? Mengapa tidak mempersatukan diri dengan kami? Wirapati dan aku dulu belum saling mengenal. Kami masing-masing berasal dari suatu perguruan yang berbeda. Tapi karena suatu panggilan yang sama, akhirnya kami berdua bisa bersatu. Sekarang kita bertiga mempunyai pula kebajikan yang sama, apa celahnya mulai malam ini kita mempersatukan diri? Wirapati tercengang-cengang mendengar ucapan Jaga Saradenta. Sekalipun terdengar kasar, tapi mengandung kejujuran dan bersih. Dengan begitu tak pernah diduganya, kalau kadang-kadang si penaik darah itu bisa mempunyai pikiran yang patut dipuji. Lantas saja dia ikut menyetujui. Sang Aji yang mendengar pembicaraan itu ikut-ikut memuji dalam hati, mudah-mudahan Ki Tunjung Biru menyetujui. Sebagai seorang anak yang tingkatannya lebih rendah, tak berani dia mencampuri urusan mereka. Ki Tunjung Biru nampak berbimbang-bimbang sebentar. Ia menyiratkan pandang kepada Jaga Saradenta, Wirapati dan Sang Aji kemudian mendongakkan kepalanya ke udara. Lama ia terpekur. Saran itu adalah buah pikiran yang bagus. Tapi Otong Darmawijaya sudah 40 tahun lebih mengembara ke seluruh Jawa Barat. Otong Darmawijaya bukan lagi kepunyaan Ki Tunjung Biru. Dia sudah menjadi bagian dari milik rakyat Jawa Barat. Selama daerah Jawa Barat masih ada manusia jahat yang hidup, Otong Darmawijaya takkan pergi meninggalkan. Karena itu maafkan. Terpaksa aku menolak tawaran yang bagus dan jujur itu. Semua yang mendengar jadi kecewa, tetapi tak dapat membantah. Apa yang dikatakan Ki Tunjung Biru memang benar belaka. Suatu pengucapan yang membersit dari hati nurani yang suci. Wirapati dan Jaga Saradenta tak berani memaksa lagi. Sebagai tokoh-tokoh pejuang, mereka memaklumi arti pengucapan Ki Tunjung Biru. Jika begitu, maafkan kelancanganku tadi, kata Jaga Saradenta merendahkan diri. Aku lupa, kalau Otong Darmawijaya adalah seorang pejuang yang bersedia mati untuk rakyat dan tanah air. Kalau tidak memiliki hati jantan, masakan perkara pantat besar bersedia tidak kawin untuk seumur hidup. Mendengar ujar si penaik darah, semua jadi tertawa berkakakan. Ingatlah mereka kisah perkelahian antara Otong Darmawijaya dan Hajar Karangpandan pada masa mudanya selama 5 hari 5 malam. Itu adalah kisah ugal-ugalan, tapi penuh kejantanan. Baiklah sekarang begini saja, kata Ki Tunjung Biru sejurus kemudian. Perkara perhubungan kita bisa diatur. Berilah tanda-tanda tertentu sebagai suatu berita, apabila pada suatu hari kalian pergi dari Jakarta. Aku akan berusaha mengikuti kalian. Siapa tahu selama itu aku bisa mendapat jalan lain untuk menghabisi si iblis. Sebenarnya apa kita bakal kalah melawan jahanam itu, potong Jaga Saradenta. Terus terang kuakui, melihat gerak-gerik Pringga Sakti yang luar biasa itu, tingkatan kepandaiannya berada di atas kita. Sekiranya tadi terpaksa bertempur, belum tentu kita bertiga dapat memenangkannya. Agaknya kitab pusaka Adipati Surengpati yang dibawanya lari itu cukup berharga untuk dibeli dengan nyawa. Hanya saja aku yakin, kalau dia belum mencapai tingkatan yang sempurna. Andai kata dia merasa diri sudah sempurna, masakan dia begitu ragu ketika mendengar gertakan kita. Tapi sebentar atau lama, tingkatan itu pasti akan dapat dicapainya. Ini bahaya.
Si iblis pasti tak gampang ditaklukkan. HM. Mudah-mudahan dia mampu sebelum mencapai tingkatan itu, jaga Saradenta mengutuk. Kalian pergi dari Jakarta. Aku akan berusaha mengikuti kalian. Siapa tahu selama itu aku bisa mendapat jalan lain untuk menghabisi si iblis. Masa pertandingan. Selagi Ki Tunjung Biru berbicara, Sonny nampak menggeliat. Perlahan-lahan gadis itu mulai sadar kembali. Pendengarannya telah pula dapat menangkap suara orang berbicara. Segera ia bangkit dan duduk dengan terpekur di atas batu. Tak lama kemudian dia sudah sadar benar-benar. Ia mencari Sangaji. Saat bertemu pandang, Sangaji, ayahku sama sekali tak mempercaya omonganku. Dia malah pergi beronda dengan Mayor de Grote. Mereka menuju ke Bogor, Sangaji terkejut. Kenapa ayahmu tidak percaya kepadamu? Waktu kukabarkan, kalau Mayor de Grote telah mengadakan perserikatan hendak mengambil alih kedudukan ayah dan kakak angkatmu, dia tertawa terbahak-bahak. Ayah bilang karena aku tak sudi kawin dengan anak Mayor de Grote lantas aku dituduh mengada-ada. Sudah kukatakan padanya, kalau berita ini berasal darimu, tapi ayah bahkan tak percaya. Dia bilang, kalau kamu tukang ngomong, kau nanti akan diadukan kepada kakak angkatmu Kapten Willem agar mendapat dampratan darinya. Karena kesal, aku berusaha mencarimu. Tapi di tengah jalan aku dibekuk oleh seorang laki-laki entah siapa. Aku digendongnya dan dia bilang mau membawaku pergi menemuimu. Benar juga omongannya. Kukira, dia laki-laki biadab. Sonny belum sadar akan bahaya yang mengancam nyawanya. Jaga Saradenta lantas saja mengomel dalam hati, coba kita tak berada di sini, kamu sudah jadi bangkai. Kapan ayahmu berangkat beronda dengan Mayor de Grote? Sangaji menegas. Sejak senja hari tadi. Ayah membawa sepasukan kuda pilihan. Mayor de Grote hanya seorang diri. Kau salah omong tadi, Sangaji menyesali. Salah omong? Bukankah aku hanya menyampaikan berita apa yang kau katakan? Sonny menggugat. Kau menambahi berita, kalau Mayor de Grote hendak mengambil alih kedudukan ayahmu dan kakak angkatku. Sebenarnya kamu harus bilang, kalau Mayor de Grote mungkin akan berontak. Mungkin ayahmu akan waspada kalau pergi beronda. Kemungkinan besar, Mayor de Grote akan menyergap pasukan ayahmu. Mengapa berpura-pura tak tahu masalahnya? Sonny tak mau disalahkan. Ayah dan kakak angkatmu bulan depan akan naik pangkat menjadi mayor. Kenaikan pangkat itu sudahlah cukup membakar hati Mayor de Grote. Kalau Mayor de Grote berhasil merebut kembali jabatannya yang dahulu, mana bisa ayah dan kakak angkatmu naik pangkat? Sehabis berkata demikian, Sonny lantas menangis. Dan Sangaji jadi kebingungan. Inilah yang pertama kali ia menghadapi soal rumit. Memang semenjak tahun 1789 company menghadapi suatu kesulitan luar biasa. Pada tahun itu, rugi 74 miliun rupiah. Dalam tahun 1791 rugi lagi 96 miliun rupiah. Willem V, pengurus agung company di negeri Belanda, segera mengadakan perbaikan-perbaikan. Sampai tahun 1800 dia mengangkat Willem Arnold Alting sebagai gubernur jenderal dan ditugaskan membentuk komisaris-komisaris jenderal dan perbaikan-perbaikan menyeluruh. Gubernur jenderal itu gagal. Willem V kemudian memecat Willem Arnold Alting dan mengangkat Peter Ger V Overstraten sebagai gantinya. Setelah itu PVOC lantas dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Semua milik dan utang VOC diambil alih oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Bataaf Republik. Tetapi keadaan organisasi company korat-karit. Fitnahan-fitnahan, korupsi, main sogok dan indisipliner dalam kalangan militer merajalela seolah-olah tak teratasi lagi. Pemimpin-pemimpin militer berani bertindak demi ambisinya masing-masing. Karena itu kerap kali terjadi peletusan senjata yang banyak membawa korban jiwa. Sangaji, tiba-tiba Wirapati berkata menengahi. Pulanglah dahulu. Beritahukan hal itu kepada kakakmu Willem. Kalau perlu susullah ayah Sonny dengan menunggang kudamu Willem. Kuda itu dapat berlari cepat dan kuat. Kalau Tuhan merestui, kamu bisa menyusul dan menyelamatkan ayah Sonny. Tak perlu diulangi lagi, Sangaji lantas saja lari menuruni bukit. Ia berlari sekuat tenaga. Itulah pula pengalamannya yang pertama kali berlari-larian cepat dalam jarak jauh. Sekarang dia merasa heran. Getah pohon sakti Dewa Daru banyak menolong dirinya. Ia tak merasa capai, bahkan seluruh tubuhnya terasa segar bugar. Sesampainya di Tangsi, ia minta keterangan kepada penjaga tentang kakak angkatnya. Penjaga memberitahu, kalau Willem Erbeveld membawa satu peleton pasukan berkuda pergi berpatroli. Kemana? Tanyanya gugup. Mungkin ke Tangerang. Mungkin pula ke Bogor. Mungkin ke Kerawang. Apa pedulimu? Ada pemberontakan. Pemberontakan, ulang kepala penjaga keheranan. Ia merenungi si bocah. Kemudian tertawa terbahak-bahak.
Ia menganggap lucu berita pemberontakan itu. Teman-temannya dalam penjagaan ikut tertawa pula. Terpaksalah Sangaji membungkam mulut dengan tersipu-sipu. Segera ia mengambil kudanya dan terus melesat keluar tangsi. Penjaga-penjaga tertawa riuh bergegaran dan menyoraki dari belakang. Tapi Sangaji tak mempedulikan. Willem ternyata seekor kuda jempolan. Ia lari kencang tak takut kecapaian. Selang 2 jam, ia baru memperlambat larinya. Setelah beristirahat sebentar, kaburlah dia kembali seperti anak panah yang terlepas dari gandewa. 1 jam kemudian, Sangaji telah memasuki wilayah Bogor. Matahari telah melongok di ufuk timur. Udara segar bugar dan suasana pagi riang ria. Ia mendengar suara trompet serdadu. Tak lama kemudian, nampaklah beberapa tenda perkemahan dengan tenda panji-panji pasukan. Sepintas lintas tahulah Sangaji, kalau dalam tenda-tenda perkemahan itu, adalah serdadu-serdadu pasukan Mayor de Grote yang jumlahnya hampir 1 batalion. Mereka nampak bersiaga. Sangaji lantas saja mengeluh dalam hati terang sekali pasukan Kapten de Hoop telah melewati perkemahan itu, jauh sebelum mereka berkemah. Ini berarti bahwa pasukan itu akan menghadang pasukan Kapten de Hoop. Berpikir demikian ia keprak kudanya dan melesat secepat-cepatnya. 2 orang serdadu berusaha menghadangnya. Ia tak peduli. Terus saja ia menerjang dan kabur tanpa menoleh. Kira-kira menjelang jam 8, nampaklah sepasukan tentara berkuda datang dari arah selatan. Tak lama lagi tersembullah pasukan tentara berkuda dari arah barat. Masing-masing pasukan itu membawa panji-panji pasukan. Dengan segera Sangaji mengenal siapa pemimpinnya. Yang datang dari arah selatan adalah pasukan Kapten de Hoop. Yang datang dari arah barat adalah pasukan Kapten Willem Erbeveld. Kedua pasukan itu bertemu di suatu lapangan, kemudian saling bergabung. Sangaji dengan cepat menghampiri sambil berteriak sekuat-kuatnya. Kapten de Hoop, Kapten Willem Erbeveld, ambillah jalan lain. Mayor de Grote menghadang kalian di seberang sana. Kapten de Hoop dan Kapten Willem Erbeveld yang sedang saling memberi hormat menoleh bersamaan kemudian berkata berbareng minta penjelasan. Ada apa? Ada bahaya, sahut Sangaji terengah-engah sambil meloncat dari punggung kudanya. Kemudian ia mengabarkan berita yang telah didengar Ki Tunjung Biru kemarin lusa. Dengan sanksi Kapten de Hoop merenungi tutur kata bocah tanggung ini. Pikirnya, antara aku dan Grote, memang seringkali berselisih paham. Tapi beberapa minggu yang lalu ia telah membicarakan perangkapan jodoh antara Sonny dan Jan de Grote. Masakan dia mempunyai niat jahat? Atau mempunyai tujuan lain? Dia memang bermusuhan dengan Willem. Apakah perangkap jodoh dengan anaknya dan anakku dimaksudkan untuk mencari bantuan? Tapi tak mungkin ia sejahat itu. Bukankah kemarin sore dia berangkat berpatroli bersama-sama? Sama sekali tiada tanda-tanda dia hendak berontak. Sangaji mendapat firasat kalau Kapten de Hoop menyaksikan keterangannya. Ia mencoba meyakinkan sebisa-bisanya. Dikatakan, kalau dia tadi melihat batalion Mayor de Grote. Apa katamu? Kapten de Hoop menegas. Ia mulai berpikir keras. Lalu berkata kepada Willem Erbeveld, apa kamu tahu dengan pasti, kalau batalionnya ada di Karawang? Kapten Willem Erbeveld berbimbang-bimbang. Ia tak menjawab pertanyaan Kapten de Hoop, tapi minta ketegasan kepada Sangaji. Adik yang baik, apa kamu mendengar dan melihat sendiri rencana pemberontakan Mayor de Grote? Tidak. Rencana pemberontakan itu hanya kudengar dari salah seorang guruku seperti yang kukatakan tadi. Tapi tadi aku melihat pasukannya berada di sekitar sana. Kalau kakak sangsi, cobalah kirim beberapa orang penyelidik untuk membuktikan kebenarannya. Kapten de Hoop dan Kapten Willem Erbeveld tahu dengan pasti kalau batalion Mayor de Grote berada di Karawang. Kalau sekarang tiba-tiba berada di sekitar Bogor ada 2 kemungkinan. Pertama, mungkin sedang mengadakan latihan berperang. Kedua, sedang bertugas beronda. Kapten Willem, akhirnya Kapten de Hoop memutuskan. Meskipun aku belum yakin, rasanya apa salahnya mengirimkan beberapa orang untuk menyelidiki. Bersikap hati-hati lebih baik, sahut Kapten Willem Erbeveld. Aku kenal perangai adik angkatku. Dia takkan bakal berjalan semalam suntuk kalau tidak ada alasan yang kuat. Lagi pula, kenapa Mayor de Grote kemarin sore berangkat ke Bogor bersama kita? Kapten de Hoop terkejut, ia berangkat ke Bogor dengan dalih hendak memberi laporan dinas. Tapi rasanya... Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.